Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Hasil nabung saham 7 tahun yang rutin beli saham Big Banks, BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, sebelum melanjutkan video ini, ada beberapa kriteria terkait pemilihan saham dan pengambilan datanya. Yang pertama, harga yang digunakan adalah harga open price setiap tahun selama 7 tahun terakhir. Yang kedua, angka dividen per share-nya diambil berdasarkan tanggal cum date-nya atau tahun cum date-nya. Dan yang ketiga, setiap saham memiliki fluktuasi harga yang berbeda-beda dan kita akan melihat keuntungan dari sisi capital gain maupun dari sisi dividen. Kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Yang pertama adalah saham BBCA. Teman-teman bisa melihat di sini untuk harga pembukaan setiap tahunnya, yaitu sejak tahun 2018 hingga tahun 2024. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa harga pembukaan BBCA setiap awal tahun terus mengalami peningkatan secara konsisten dari tahun ke tahun selama dalam jangka waktu sekitar 7 tahun terakhir. Ini merupakan hal yang luar biasa. Nah, untuk harga rata-ratanya adalah sekitar 6.908. Dan jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat dengan angka 9.575, itu berarti terdapat capital gain sekitar 38% dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Kita bandingkan dengan BRI. Teman-teman bisa lihat sini, dalam waktu 7 tahun terakhir, harga pembukaan BRI bisa dikatakan lebih berfluktuatif dibandingkan BCA, di mana sempat mengalami penurunan di tahun 2019 dan di tahun 2022, meskipun dengan nominal yang tidak terlalu signifikan. Begitu juga dengan tahun 2021 jika dibandingkan dengan awal tahun 2020. Nah, harga rata-ratanya sekitar 4.361. Dan jika dibandingkan dengan harga saat video ini di angka 5.775, itu artinya terdapat capital gain sekitar 32,4%. Bagaimana dengan saham Bank Mandiri? Teman-teman bisa lihat di sini untuk harga pembukaan BMRI juga fluktuatif jika dibandingkan dengan BCA. Bahkan sempat mengalami penurunan yang cukup drastis dari tahun 2018 ke tahun 2021. Untuk harga rata-ratanya adalah 4.177 dan saat video ini dibuat di angka 6.825. Itu artinya terdapat capital gain sekitar 63%. Bagaimana dengan BBNI? Teman-teman bisa lihat sini, BBNI juga memiliki harga pembukaan yang fluktuatif. Bahkan bisa dikatakan angka harga sahamnya menyerupai huruf V, di mana di tahun 2018 sempat mencetak angka 4.950, sempat turun hingga 3.120 di tahun 2021, dan naik lagi ke angka di atas 5.000-an di tahun 2024. Harga rata-ratanya sekitar 4.251, dan jika dibandingkan dengan harga saat video ini dibuat di angka 5.750, itu artinya terdapat capital gain sekitar 35,2%. Nah, sekarang kita bandingkan dengan 4 saham ini, yang mana saham yang memiliki capital gain yang paling besar dalam kurun waktu 7 tahun terakhir, yaitu Bank Mandiri dengan angka 63,3%. Sebaliknya, Bank BRI punya kenaikan capital gain yang paling rendah dengan angka 32%. Tapi jika dilihat di sini, keempat saham bank ini memiliki potensi capital gain di atas 30% dalam waktu 7 tahun terakhir. Nah, itu karena teman-teman bisa melihat bahwa kinerja saham-saham perbankan dan juga labanya mengalami pertumbuhan yang bisa dikatakan konsisten setiap tahun. Meskipun ada tahun-tahun di mana mengalami penurunan kinerja juga. Tapi dalam jangka panjang, 4 saham ini bisa dikatakan sebagai saham yang memberikan peluang untuk mendapatkan capital gain yang menarik dalam jangka panjangnya. Sekarang kita bahas dari aspek dividen. Yang pertama adalah BBCA. Kita akan menjumlahkan dividen per share sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Total dividennya adalah 660 sesudah stock split, dan itu artinya jika dibagi dengan harga rata-rata saat video ini dibuat dengan angka 6.910, berarti sudah balik modal sekitar 9,5%. Angka yang tidak terlalu menarik. Bagaimana dengan Bank BRI?
Dengan total dividen 945, saham ini sudah memberikan imbal hasil dividen sekitar 21,6% jika dibandingkan dengan harga rata-ratanya. Untuk Bank Mandiri, total dividen yang dibagikan sekitar 852 sesudah stock split, dan itu berarti balik modal sekitar 20,4%. Dan Bank BNI, total dividennya 495, dan itu berarti sudah memberikan imbal hasil 11,65%. Dari data ini teman-teman bisa lihat bahwa saham BCA memberikan imbal hasil dividen yang paling rendah dengan angka 9,5%. Dan sebaliknya, saham BRI memberikan imbal hasil dividen yang paling tinggi dengan angka 21,6%. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa Bank BRI dan Mandiri punya persentase total dividen yang sudah dibagikan dengan angka yang hampir mirip di angka 20-an persen. Ini merupakan hal yang menarik. Jika untuk aspek capital gain, teman-teman bisa lihat bahwa saham Mandiri ini memiliki capital gain yang paling besar dan kemudian diikuti saham BCA. Tapi untuk aspek dividen, teman-teman bisa lihat bahwa saham BRI menduduki peringkat pertama dan diikuti saham Bank Mandiri. Sehingga bisa disimpulkan, hingga pada saat video ini dibuat di tahun 2024 bulan Februari, saham Bank Mandiri merupakan saham perbankan big banks yang menawarkan capital gain ditambah dividen yang paling menarik, setidaknya dalam durasi waktu 7 tahun terakhir. Tapi ini juga tergantung kepada beberapa kondisi, seperti berapa harga beli kamu untuk saham ini, apakah kamu masih hold saham ini hingga saat ini, apakah kamu memperoleh dividen setiap tahun, dan masih banyak lagi faktor lainnya. Sehingga teman-teman juga harus mempertimbangkan banyak aspek. Apakah memang tertarik dengan saham Mandiri ini, ataukah BRI, BNI, atau BBCA yang merupakan king of blue chip, atau yang bisa dikatakan sebagai saham dengan market cap yang paling besar. Semuanya tergantung kepada teman-teman sendiri. Tapi sebagai catatan, BCA merupakan satu-satunya perbankan swasta yang bersaing dengan 3 saham bank BUMN lainnya. Sehingga dari aspek persaingan bisa dikatakan BBCA ini sangat menonjol. Ditambah lagi, mereka punya service dan brand image yang jauh lebih baik dari hal quality service-nya jika dibandingkan dengan BRI, Mandiri maupun BNI. Tapi itu kembali lagi kepada kamu. Apa experience yang kamu peroleh terkait 4 saham ini? Nah, hanya dengan strategi sederhana yaitu nabung saham secara rutin, kamu ternyata berpotensi memperoleh capital gain dan dividen di atas rata-rata. Memang untuk aspek dividen, saham perbankan ini atau big banks menawarkan dividen yang jauh lebih rendah dibandingkan saham-saham batubara. Tapi untuk aspek capital gain, keempat saham big banks ini bisa dikatakan cukup menarik untuk dipertimbangkan. Tentu saja ini hanya data masa lalu dan tidak menjamin di masa depan akan terulang hal yang sama. Bisa saja harga sahamnya mengalami peningkatan, tapi bisa juga mengalami penurunan. Itu kamu harus pertimbangkan dari aspek resikonya juga. Nah, kalau kamu mau belajar lebih detail tentang metode nabung saham, mungkin ebook strategi nabung saham ini bisa membantu. Untuk detailnya, kamu bisa baca pada tampilan berikut ini, seperti pembahasan terkait teknik analisa, kriteria saham yang bisa ditabung, jumlah saham yang harus ditabung, money management, rahasia dividen, dan masih banyak lagi. Untuk informasi pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA di akhir video ini. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Nah, di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, strategi nabung saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.